Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K. Namun di video kali ini kita akan bahas tentang kompetensi teknis. Jadi banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar, kemudian di grup Telegram seperti apa bentuk soal-soal P3K. Nah di video kali ini kita akan bahas satu persatu. Nah, teman-teman, penasaran dengan videonya? Tonton video ini sampai selesai ya. Baik, teman-teman, kita akan bahas soal-soalnya ya. Jadi, ini adalah soal dan pembahasan untuk seleksi P3K untuk 1 juta guru honorer tahun 2021. Nah, teman-teman, materi ujian P3K ada 5 di sini. Nah, ini sudah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman. Jadi ada teknis, kemudian ada skolastik, kemudian ada manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Jadi, jumlah soalnya sekitar 150 soal, waktunya 170 menit. Penjelasan lebih lanjut tentang 5 tipe soal ini teman-teman bisa lihat di pembahasan saya sebelumnya dan linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, untuk video kali ini teman-teman saya akan bahas dulu ini ya. Saya akan bahas tentang kompetensi teknis. Nanti ketika teman-teman ujian P3K, kompetensi teknis ini ada sekitar 50 soal. Kemudian waktunya sekitar 60 menit. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi kompetensi teknis ini berhubungan erat dengan pedagogik teman-teman. Jadi ini sesuai dengan mapel teman-teman. Nanti soal yang saya bahas adalah gambaran pedagogik secara umum. Nah, nanti juga ada kaitannya dengan mapel teman masing-masing. Nah, yuk kita lanjut aja ke soalnya. Yang pertama, nah, soalnya seperti ini. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah bagian A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, atau output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, teman-teman, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, maka hal yang harus teman-teman ketahui pertama adalah teman-teman harus tahu dulu tentang tujuan pembelajaran. Jadi, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D. Nah, ini ya teman-teman kuncinya. Saya yakin kalau teman-teman sering ikut pelatihan atau teman-teman yang pernah ikut PPG sudah tahu semua bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi ada istilah A, B, C, D. A-nya itu apa? A-nya itu adalah audiens. Audiens adalah peserta didik yang akan belajar, artinya siswa, peserta didik. Kemudian B, apa itu B? B adalah behavior. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman dalam belajar dalam pelajaran tersebut. Kemudian C itu apa? C adalah kondisi. Nah, kondisi ini adalah yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian D adalah degree. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku.
Nah, degree ini teman-teman kalau menyusun sebuah tujuan pembelajaran, teman-teman sering mendengar kata dengan tepat, dengan benar. Itulah yang disebut dengan degree. Nah, mari kita lihat pilihan H. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, nah ini yang disebut dengan C. Jadi ini adalah kondisinya teman-teman ya. Siswa, nah siswa ini adalah audiensnya. Jadi ini adalah A. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Nah, inilah yang disebut dengan behavior. Jadi ini adalah B-nya teman-teman. Nah, ini sudah ada C, A, B. Apa yang kurang? Yang kurang adalah degree-nya. Nah, yang bagian B, bagian A ini tidak ada D, degree berarti ini adalah salah. Jadi ini salah teman-teman ya, karena tidak memuat A, B, C, D, yang dia memuat cuma sampai A, B, C. Nah, kita lihat bagian B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, nah ini adalah kondisinya. Nah, ini melalui diskusi, jadi ini adalah C, condition. Siswa ini adalah A-nya, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Sampai di sini. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras itu adalah behaviornya. Jadi ini adalah B-nya. Kemudian secara benar adalah D. Nah, yang pilihan B inilah yang memuat A, B, C, D. A-nya ada, audiensnya ada, yakni pesiswanya. Kemudian behaviornya ada, dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, kondisinya ada. Setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, inilah kondisinya, sedangkan degree-nya adalah secara benar. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Nah, teman-teman, kalau menemukan jawaban seperti ini, maka C, D, dan E ini kita langsung saja eliminasi untuk mengurangi waktu. Nah, ini salah satu trik bagi teman-teman. Jika di bagian pilihan teratas, teman-teman sudah menemukan jawaban yang benar, nah pilihan C, D, dan E ini kita abaikan saja. Oke, teman-teman ya. Jadi, sekali lagi saya ulangi, tujuan pembelajaran itu harus memenuhi kaidah ABCD. A-nya itu audience. Artinya A-nya itu adalah siswanya. Ini ada siswa, kemudian behavior ini adalah perilakunya yang spesifik yang dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Apa yang ingin dicapai? Nah ini menjelaskan kondisi operasi sistem ini adalah B-nya. Sedangkan kondisi ini adalah kondisi seperti teman-teman metode yang digunakan ketika dia melaksanakan suatu proses pembelajaran. Kemudian degree ini adalah tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan di sini adalah seperti dengan tepat, dengan benar, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan nyata. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu ada kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, kontekstual. Nah, teman-teman, jika teman-teman tidak tahu semua ini, apa itu kooperatif, apa itu inquiry, apa itu problem solving, discovery, dan kontekstual, teman-teman ketika menemukan soal seperti ini, teman-teman tidak bisa menjawabnya. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, kooperatif, model-model pembelajaran seperti ini teman-teman harus kuasai. Apa itu kooperatif? Jadi, model pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur. Ini ya teman-teman. Secara sistematis, di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Ini sengaja saya bold di sini supaya teman-teman tahu, dapat membedakannya. Jadi, kooperatif intinya bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, yang bagian B, problem solving.
merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real. Ini ya teman-teman, intinya. Ingat saja bahwa kalau kooperatif itu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian problem solving adalah masalah-masalah real, adanya masalah, kemudian ada solusinya. Dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Nah, yang ketiga ada model pembelajaran inquiry, adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada observasi atau ada eksperimen, nah itulah yang disebut dengan inquiry. Tadi kalau ada masalah-masalah itu disebut dengan problem solving. Kemudian ada bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil itu disebut dengan kooperatif. Lanjut, kemudian ada discover learning. Discover learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Nah, jadi kalau ada keaktifan di kelas itu disebut dengan discover learning untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, yang terakhir ada kontekstual. Kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi-materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya, ini saya garis merah ya teman-teman, yang dimilikinya dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini intinya kalau kontekstual itu adalah ada hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ilmu yang didapat siswa ini dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita lihat kembali soalnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan nyata. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah, nah teman-teman saya kira jelas sekali, jawaban yang benar adalah E. Nah teman-teman harus pahami ini ya, model-model pembelajaran yang saat ini kita gunakan pada abad ke-21 atau di abad 4.0. Ini kooperatif, problem, inquiry, discovery, kemudian kontekstual. Nah ini kuncinya saya sudah bold semua, kemudian ada tanda merahnya. Teman-teman bisa screenshot untuk belajar di rumahnya. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Seorang guru senior mengajarkan siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah, nah sama dengan yang tadi, yang sebelumnya, teman-teman kalau teman-teman tidak tahu tentang pilihan jawaban ini, teman-teman tidak akan bisa menjawabnya. Ini saya kasih pembahasannya. Nah teman-teman, macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada kooperatif. Ini yang tadi, kooperatif sama yang tadi, siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian ada problem solving. Nah, apa itu problem solving? Adalah ada masalah-masalah real. Ini yang tadi ya teman-teman, saya tidak usah jelaskan kembali. Kemudian ada apa itu project based learning, ini yang baru. Jadi project based learning atau istilahnya PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Intinya kalau PBL ini ada proyek yang dilakukan oleh siswa. Kemudian ada inquiry. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Kemudian ada discovery, tadi juga sudah saya bahas sebelumnya. Nah ini ada melibatkan siswa secara aktif. Kemudian ada kontekstual, ini ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Intinya ini sehari-hari.
discovery itu secara aktif, inquiry itu adalah observasi atau eksperimen, kemudian project based learning ada project kepada siswa, kemudian siswa menyelidikinya, kemudian problem solving ada masalah-masalah real, kemudian kooperatif siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, jawaban yang paling tepat di sini, coba teman-teman ini analisis soalnya. Seorang guru senior mengajarkan siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Artinya, siswa ini tidak suka kalau di kelas, dia lebih sukanya ketika seorang siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ini ya, lebih senang intinya, siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah kooperatif. Mari kita lihat kooperatif, kelompok-kelompok kecil. Ini salah ya, kalau menurut saya. Kemudian project based learning. Nah, inilah jawaban yang paling benar. Artinya, kita memberikan tugas kepada siswa untuk membuat project di rumahnya, kemudian dia menyelesaikan project tersebut. Kontekstual juga ini tidak. Kemudian inquiry, lebih-lebih, discovery juga tidak. Nah, jawaban yang paling benar adalah bagian B. PCBL, Project Based Learning. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut ya soalnya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah A. Nah, ini juga teman-teman, jika teman-teman tidak tahu tentang taksonomi Bloom atau C1, C2, C3, C4, C5, C6, nah maka teman-teman tidak bisa menjawab ini. Nah, ini pembahasan teman-teman ya. Nah, untuk menjawab ini teman-teman harus tahu tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Ini teman-teman pasti sudah tahu ini, apalagi yang sering ikut pelatihan atau yang pernah ikut PPK. Nah, ini ada istilah C1, C2, C1, ini ya, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, yang mana yang dimaksud dengan C1? C1 adalah, kata kerja operasionalnya adalah, C1 itu mengingat ya teman-teman, ini yang paling sederhana. Kemudian C2 itu lebih sulit lagi sedikit memahami, C3 itu lebih sulit lagi menerapkan, kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan C6 ini yang paling susah mencipta. Nah, kata kerja operasional yang sering kita gunakan untuk menyusun indikator adalah yang ini. Kalau C1 ada menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Kemudian C2 memahami, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. C3 menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasaan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Kemudian C4 menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Kemudian C5 mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Kemudian C6 mencipta, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Nah, kata kerja operasional membuat ini ya, termasuk dalam tingkatan C6 mencipta. Mari kita lihat di sini. Pilihannya bagian A, mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Mengelompokkan, dia tidak masuk di C6, tetapi dia lebih ke mana ya teman-teman? Mengelompokkan itu berarti dia masuk di ini, di C2. Ini ya teman-teman, jadi bagian A salah, karena dia pakai mengelompokkan, ini C2 ya. Kemudian bagian B menyebutkan, nah menyebutkan itu C1, dia masih level mengingat. Kemudian bagian C menjelaskan juga itu dia masuk di ini ya teman-teman, dia masuk di ini, menerangkan, boleh, dia masuk di C2, kemudian membedakan, nah ini juga masuk di C2. Membedakan sifat tanaman pandan dan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. Nah, yang paling benar adalah E, ada kata membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Maka C6 adalah
yang di pilihan ini yang paling benar adalah bagian E. Ini ya teman-teman kuncinya membuat dan mencipta. Nah nanti teman-teman kata kerja operasional ini atau tingkatan kognitif ini C1, C2, C3, C4, C5, C6 teman-teman harus tahu ini semua. Nah suatu saat nanti soalnya muncul misalnya tingkatan C5. Nah teman-teman harus tahu C5 itu apa-apa kata kerja operasionalnya. Jadi ini teman-teman harus hafalkan ini, harus tahu C1, C2, C3, C4, C5, C6 dan kata kerja operasional yang digunakan untuk menyusun indikator. Indikatornya apa-apa saja. Oke, baik teman-teman ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut, mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya ada fakta, prosedur, keterampilan, konsep, dan prinsip. Nah, saya yakin teman-teman ini kalau tidak pernah teman-teman ikut mempelajarinya di pelatihan-pelatihan K13 atau di PPG, teman-teman bisa tidak bakalan tahu ini apa jawabannya. Nah, teman-teman, mari kita bahas ya. Nah, teman-teman, tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi ini sudah ada saya buat. Yang pertama, teman-teman, ada jenis materi, kemudian ada fakta. Fakta itu apa? Jadi fakta itu adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi, itulah materinya fakta. Kemudian kalau konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan, itu disebut dengan konsep. Kemudian prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan ini, langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Jadi ada prosedur. Kemudian prinsip, yang mana yang disebut dengan prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep, sebab akibat. Ini ya. Kemudian keterampilan, apabila siswa diminta untuk praktek atau membuat sesuatu. Nah, ya, kemudian aspek afektif, apabila siswa diminta untuk melakukan sikap. Kemudian aspek motorik, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, teman-teman juga harus kuasai ini. Indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa berdasarkan jenis materinya. Nah, mari kita lihat soalnya. Pada saat menyusun pembelajaran, pokok materi tentang unggas, ini pokok materinya unggas ya. Siswa disuruh apa? Siswa disuruh mendefinisikan tentang unggas, kemudian mengelompokkan dan membedakannya. Nah, adapun pilihan strategi pembelajarannya adalah deduktif, maka kegiatan strategi pembelajaran yang mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya adalah dari penjelasan saya tadi, teman-teman pasti sudah tahu bahwa jawaban yang paling benar adalah D, konsep. Kenapa? Karena ada siswa mengemukakan definisi sama mendefinisikan, kemudian membedakan sama ini membedakan, kemudian dia mengelompokkan, mengklasifikasikan sama dengan mengelompokkan. Jadi fakta ini salah, prosedur salah, keterampilan salah, prinsip salah. Jawaban yang paling benar adalah konsep. Nah, teman-teman, lanjut ya ke soal selanjutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi, B. Menganalisis, C. Menyesuaikan, D. Melihat, dan D. Relevansi. Nah, teman-teman harus tahu hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita memilih materi pelajaran. Nah, ini berikut pembahasannya.
Nah, langkah-langkah dalam memilih mata pelajaran, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat. Ini ya, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, KD, dan indikator. Setelah itu, kita identifikasi jenis-jenis materi pelajarannya. Setelah itu, kita memilih mata pelajaran, materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD atau indikator pencapaian. Setelah itu, kita memilih sumber materi pelajaran. Setelah itu, kita lihat potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. Setelah itu, kita lihat tingkat perkembangan fisik. Setelah itu, kita lihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang terakhir, kita lihat relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu, bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Nah, teman-teman, berdasarkan soal tersebut, maka langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Tentu, langkah awal yang harus kita pilih di sini adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Maka jawaban yang paling benar adalah A. Maka teman-teman, B, C, D, dan E ini sebenarnya kita tidak usah lagi baca atau kita tidak usah lagi lihat karena kita sudah menemukan jawaban yang paling tepat di bagian A. Oke, saya kira teman-teman sudah mengerti ya sampai di sini. Nah, teman-teman, inilah bentuk soal dari kompetensi teknis. Jadi nanti teman-teman ketika nanti betul-betul sudah tes P3K, maka teman-teman akan berhadapan dengan 5 jenis soal. Yang pertama kompetensi teknis, kemudian ada tes bakat skolastik, kemudian ada manajerial, kemudian ada sosiokultural, dan yang terakhir ada wawancara. Nah, teman-teman, kami akan membantu teman-teman untuk membahas soal-soalnya satu persatu. Teman-teman, sebagai penutup, jangan lupa ketik di kolom komentar apa-apa saja teman-teman yang ingin kami bahas, dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu channel ini tetap berkarya dan berkembang. Kepada semua teman-teman yang telah setia menonton video kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.